Kalau misalkan min 3, 2, ini artinya apa? Berarti digeser ke kiri 3, terus ini ke atas 2. Misalnya lagi, min 4, min 5. Nah, ditranslasi oleh min 4, min 5 artinya apa? Digeser ke kiri 4, satuan, dan geser ke bawah, karena minus. Jagoan, jago matematika. Jago matematika. Jago matematika. Oke. Hari ini kita belajar tentang transformasi. Jadi transformasi itu ada translasi, refleksi, rotasi, sama dilatasi. Apa itu translasi? Translasi adalah kalau bahasa Indonesianya adalah pergeseran. Terus nanti kita belajar tentang refleksi. Refleksi itu kalau bahasa Indonesianya, ini refleksi bukannya pijat ya. Oh no. Refleksi di sini dalam bahasa matematika, kalau bahasa Indonesianya adalah tentang pencerminan. Lalu ada rotasi, yaitu perputaran, seperti namanya rotasi, kita pernah mengenal ya, rotasi itu perputaran. Terus dilatasi, dilatasi adalah perbesaran atau pengecilan ya, jadi bisa diperbesar atau diperkecil, itu dilatasi. Oke, transformasi. Jadi kalau bahasa Indonesianya apa sih transformasi? Ya, transformer, berubah gitu ya. Jadi transformasi juga perubahan berarti. Oke, kita bahas kumpas satu-satu ya. Nah, transformasi dari definisinya aja, transformasi geometri merupakan perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal yang tadinya X, Y menjadi ke posisi lain, yaitu X-aksen, Y-aksen. Contohnya begitu ya. Nah, jadi ada 4 jenis yang tadi sudah kakak jelasin, yaitu ada translasi, refleksi, rotasi, sama dilatasi. Oke, kita bahas satu-satu. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama translasi. Apa tadi translasi? Translasi adalah pergeseran, oke? Yaitu memindahkan titik atau bangun dengan cara menggeser. Menggeser titik atau menggeser bangun, tergantung awalnya apa ya, titik atau bangun. Bangun itu maksudnya bangun datar gitu ya. Nah, yaitu dengan jarak dan arah tertentu. Seperti itu ya translasi. Nah, contohnya begini. Jadi misalkan ada sebuah titik X, Y ya, ada titik A. Digeser oleh translasi. Nah, bentuknya translasinya seperti ini. Gitu ya. Jadi translasinya adalah bentuknya ini. Nah, A, B. Maka hasil translasinya adalah X ditambah A ya. Jadi maksudnya yang awalnya ini X ditambah sama A. Terus koma, yaitu titik Y-nya ditambah sama si B-nya. Begitu. Contohnya begitu. Misalnya ada titik A nih ya kan. Digeser dengan translasi AB. Maksudnya apa? Ke kanan A, terus ke atas B. Gitu ya. Ini bagaikan X dan Y juga ini. X ini Y. Jadi digeser sejauh X-nya berapa nih? Misalkan di sini 3, berarti digeser ke kanan 3. Kalau misalkan min 3, 2, ini artinya apa? Berarti digeser ke kiri 3, terus ini ke atas 2. Misalnya lagi, min 4, min 5. Nah, ditranslasi oleh min 4, min 5 artinya apa? Digeser ke kiri 4, satuan, dan geser ke bawah, karena minus. Gitu, maka kalau misalkan 3, 2, berarti apa? Geser ke kanan sejauh 3 dan ke atas, karena positif. Gitu ya. Oke, jadi yang atas ini atau si A ini adalah ke kanan atau ke kiri. Kalau positif berarti ke kanan, kalau dia negatif berarti ke kiri. Kalau yang bawah itu berarti atas atau ke bawah. Kalau positif geser ke atas, kalau negatif berarti geser ke bawah. Gitu ya. Oke? Paham? Sampai sini dulu bisa? Itu translasi. Kita ke latihannya. Nah,
ini proses translasi. Oke. Kita proses translasinya gimana? Ini dia. Misalkan 2 kali ya. Jadi misalkan translasinya 2 kali nih. Kalau tadi kan contohnya cuma sekali. Sekarang kalau misalkan dia ditranslasi oleh 2 kali. Jadi translasinya 2 kali. Contohnya misalkan ini nih. Jadi ada sebuah titik P, X, Y. Ditranslasi oleh AB, ya kan? Ditranslasi oleh AB. Maka bayangannya menjadi X ditambah A, terus koma Y ditambah B. Itu aja ya, cuma ditambah. Itu translasi. Ya, jadi titik awal ditambah sama translasinya. Terus kalau misalkan dia 2 kali ditranslasi oleh AB dan juga ditranslasi oleh PQ. Ya, sesuai dengan gambar ini. Maka kita gabungin dulu translasi kedua ditambah sama translasi ke pertama. Berarti apa? PQ ditambah sama AB. Maka jadinya translasinya itu adalah P plus A atau dengan Y-nya adalah Q plus B. Jadi kalau dia ditranslasi 2 kali, tadinya X, Y ditranslasi oleh 2 kali, yaitu sama T1 sama T2, T1-nya adalah AB, T2-nya PQ, maka bayangannya menjadi X ditambah A tambah P, terus koma Y ditambah B tambah Q, begitu. Paham? Nah, ini contoh gambarnya. Misalkan sebuah segitiga ini ya, ditranslasikan. Jadi kalau digambar seperti ini nih, kalau kamu lihat nih ditranslasinya berapa kali nih? Maksudnya kalau mau dibikin rumus translasinya apa? Coba lihat dari sini ya. Misalkan ini A aksen. Berarti dia gesernya kemana nih? Sejauh berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 ya. Ini ceritanya A-nya di sini aja nih, A aksen ya. 5 ya. Jadi digeser ke kanan 5. Nah, berarti ininya 5. Gitu. Terus ke atas berapa kali? 1, 2, 3, 4. Oh, 4. Berarti 4 karena positif ya kan? Berarti translasinya adalah 5, 4. Begini. Paham nggak? Ngerti nggak sampai sini translasi dulu? Pahamkah translasi? Kita ke latihan ya. Bingung nggak nih? Jawab dong, bingung nggak? Ngerti, Kak. Yang belum belajar? Mutia, Keisha? Ngerti. Oke. Nah, kita lanjut. Nggak Kak save dulu. Nah, kita latihan ya. Coba. Jadi ada sebuah segitiga ABC ya, mempunyai koordinat min 3,4, B-nya min 1,0, terus ada C, ada 0,2. Katanya segitiga tersebut ditranslasikan oleh T yang menghasilkan apa? A aksen, B aksen, C aksen. Dengan titik A aksennya 2,2, tapi B aksennya nggak dikasih tahu, C aksennya nggak dikasih tahu, ditanya tuh, ya. Terus ditanya juga translasinya apa, ya T-nya itu apa. Dan ketiga adalah disuruh gambarin segitiga ABC awal menjadi setelah ditranslasiin, yaitu jadi A aksen, B aksen, C aksen. Paham nggak pertanyaannya? Paham ya? Nah, berarti yuk kita kerjakan. Gimana dong ngerjainnya, Kak? Ya sudah, kita bikin pertama yang informasinya kan sudah ada nih, yaitu adalah titik A. Titik awalnya titik A, min 3,4. Terus ditranslasikan oleh siapa? Nah, itu yang ditanya. Tapi sudah ada bayangannya. Bayangannya berapa? Bayangannya adalah 2,2. Nah, tadi secara gampangnya diapain sih? Translasi ditambah ya sama translasinya ya.
Berarti apa? Min 3 ditambah berapa di sini? Supaya hasilnya 2. Berapa dong? Min 3 ditambah berapa? Hasilnya 2. Kalau bingung, tulis min 3 ditambah berapa? Kita misalin A, hasilnya adalah 2, gitu ya, paham? Nah, terus min 3-nya kita pindah ruas deh. Jadi 2 ditambah 3 berapa? 5 ya. Nah, kita tulis dari sini. Oh, jawabannya di sini 5 dong. Iya. Nah, betul ya, min 3 tambah 5, 2. Sekarang untuk yang bawahnya, translasinya gimana? Sama, caranya kayak tadi juga. Berarti apa? 4 ditambah berapa? Hasilnya 2. Kalau bingung belum bisa jawab langsung, jadi coret-coretan dulu. 4 ditambah berapa? Kita misalin B, hasilnya adalah 2. Berarti B-nya adalah 2 dikurang 4. Berarti B-nya berapa? Min 2. Gitu ya? Paham? Berarti dapat deh di sini berapa ini? Min 2. Oh, berarti kita sudah bisa menjawab pertanyaan A. Berarti pertanyaan A translasinya adalah jawabannya 5 min 2. Berarti geser ke kanan 5 dan geser ke bawah 2 karena minus. Oke? Nah, udah paham ya nomor yang A-nya. Sekarang kalau sudah bisa menjawab A, kita jawab yang B. Gimana jawab yang B-nya? Oh, pertanyaannya kan B aksen. Ya sudah, kita jawablah B aksen. Gimana nih buat nyari B aksen berarti? Oh, cari B. Tahu, kita tulis dulu B-nya. B-nya apa tadi B? Min 1,0. Ditranslasi oleh apa? Sudah tahu kita apa 5 sama min 2. Berarti jawabannya apa dong B aksennya? Min 1 ditambah 5. Berapa min 1 tambah 5? 4. Terus 0 ditambah min 2. Ya min 2. Selesai. Itu berarti jawabannya yang B. Tapi kan C aksen juga. Oke. Tinggal kita cari C. Aksen C-nya adalah 0,2. Terus ditranslasi oleh 5 min 2. Maka C aksennya berapa? 0 ditambah 5, 5. 2 ditambah min 2, 0. Selesai. Berarti jawaban yang B sudah selesai ya. Yaitu B aksennya 4, min 2. Dan C aksennya adalah 5,0. Oke. Lanjut, jawab yang C-nya gimana dong Kak? Oh, berarti harus digambar. Oke, kita gambar. Ya, kita bikin kartesiusnya dulu nih. Ya, sumbu X dan sumbu Y. Kita gambar kartesius sumbu X dan sumbu Y. Terus kita kasih titik-titik. Titik A-nya berapa? Titik A-nya min 3,4. Oke. 1, 2, 3, 4. Ya, min 3,4. Atasnya 4. 1, 2, 3, 4. Jadi min 3,4. Ini dia titik A ya. Oke, min 3,4. Terus titik B-nya berapa? Min 1,0. Min 1,0 berarti di sini dong Kak. Oke, ini titik B. Terus titik C 0,2. 0,2 berarti di sini. Ini titik C. Kita gambarin. Ini adalah sebuah segitiga ABC-nya sudah ada. Nah, ini segitiga ABC-nya ya, paham ya? Nah, sekarang segitiga ABC-nya nih katanya ditranslasi ini berarti ada titik A aksen sama B aksen, C aksen. Titik A aksennya mana? Kita gambar ini. A aksennya berapa tadi? 2,2. Berarti X-nya 2, 1, 2. Oh, di sini nih kira-kira ya. Jadi titik B-nya di sini 2,2. Titik B-nya, titik A aksen ya. Jadi ini ada A aksen. Terus kita cari apa lagi? B aksen. B aksennya siapa? 4, min 2. 3, 4. Min 1, min 2. Nah, kira-kira di sini ya. Ini kalau bagusnya pakai
buku kotak-kotak ya, biar pas skalanya yang benar. Berarti ini B aksen 4,-2, lalu yang terakhir C aksen 5,0. Oh, di sini dong. Ya. Ini C aksennya. C aksennya 5,0 betul ya? 5,0 di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia. Ini adalah C aksen. Kita gambarin. Kakak tanya sekarang. Segitiganya bentuknya sama nggak? Panjang-panjangnya. Segitiga ABC dengan segitiga A aksen B aksen, panjang-panjangnya sama nggak? Kakak tanya. Ayo. Sama, Kak. Pasti sama, ya kan? Jadi dia yang namanya translasi, berarti kesimpulannya hanya menggeser. Dia tidak memperbesar. Tadinya segitiga bentuknya misalkan 3, 4, 5, ya berarti bayangannya juga panjangnya 3, 4, 5. Oke, itu yang namanya translasi, hanya merubah posisi atau digeser gampangnya gitu. Oke, paham ya? Oke, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Salam jago mat.